lain termasuk daerah, misalnya tentang penyediaan guru, tenaga pendidik dan siswa untuk program sekolah rakyat ini dibebankan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian juga untuk penyediaan guru dan tendik dalam hal karakter juga dibebankan kepada Kementerian Agama, demikian pula Kemenpan RB, BKN dan sebagainya. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa murid yang harus belajar di sini hanya dibatasi bagi keluarga miskin ekstrim dan miskin, atau kalau pada DTSEN dipilih desil yang ke-1 dan ke-2. Kalau bisa ke-1, kalau masih ada slot maka desil yang kedua. Mereka yang lolos seleksi, namun seleksinya diutamakan hanya pada administrasi saja, tidak pada kecerdasan atau kemampuan akademik. Termasuk kalau mungkin IQ-nya hanya misalnya 80 pun tidak masalah, itu harus diterima. Mungkin seleksi yang agak beda sedikit adalah tentang kesehatan, karena memang jangan sampai ada yang punya penyakit menular kemudian sekolah di sini, bukan ditolak menurut arahan Presiden Prabowo agar diperawat, agar diberikan perawatan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Dan guru-gurunya rencananya adalah penugasan guru ASN, kemudian kalau kita cukup di suatu daerah maka ada penugasan guru P3K yang penuh waktu, juga kemudian paruh waktu, dan terakhir seleksi dari lulusan PPG calon guru. Kemudian saya lanjutkan untuk kurikulumnya, direncanakan kurikulum nasional yang dirancang khusus atau tailor-made. Kemudian model pengelolaannya juga multi-entry, multi-exit, dan pendekatannya individual approach dan deep learning. Nah, di mana dibangunnya sekolah rakyat ini diharapkan di setiap kabupaten kota, sehingga 514 kabupaten kota hendaknya memiliki sekolah rakyat. Nah, saat ini sampai dengan Juli 2020, saat ini tanggal 12 Mei kemarin kami catat ada 63 titik yang akan dapat mulai beroperasi pada bulan Juli ini. Insya Allah pertengahan Juli atau minggu 3 Juli akan sudah dimulai. Sisanya akan bertahap pada tahun berikutnya. Sesungguhnya arahan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa ada 200 sekolah rakyat direncanakan, yang 100 adalah sekolah rakyat yang dibangun oleh APBN, dalam hal ini akan dikelola, akan didukung oleh Kementerian PU, kemudian 100 lagi itu partisipasi dari dukungan swasta yang akan didukung oleh Kemensesnek dan Kemen BUMN. Minimal 100 sekolah rakyat itu harus dibangun setiap tahun, sehingga ke depan setiap kabupaten kota dapat memiliki satu sekolah rakyat. Kemudian dari peta ini kita bisa perhatikan ada 100 titik yang direncanakan akan dapat segera beroperasi, yang 63 lokasi itu sudah kontrak. Kalau di Sumatera ada 13 titik, di Jawa ada 34 titik, kemudian Kalimantan ada 2, Sulawesi ada 8, Maluku ada 2, Papua 1, dan satu lagi Yaukimo ini sudah mulai juga. Kemudian Bali Nusa Tenggara ada 3. Ini yang saat ini sudah dalam penanganan, dan Kementerian PU juga sudah mulai merenovasi. Kemudian berikutnya adalah kita coba lihat bagaimana proses renovasinya. Sedikit kita intip kondisi prototipe sekolah rakyat seperti ini. Kira-kira lokasinya cukup luas di masing-masing tempat tadi, dan luasannya kira-kira kalau yang 6,38 hektar seperti ini set plan-nya, kemudian yang 7 hektar seperti itu. Namun diharapkan daerah untuk mengalokasikan tanah yang seluas setidaknya 8 hektar, karena nanti akan digunakan untuk berbagai fasilitas. Di slide berikutnya pelaksanaan renovasi bangunan yang akan digunakan sebagai sekolah rakyat di berbagai kota kabupaten sudah dimulai dan sudah berjalan, salah satunya di Sumatera Barat sebagaimana gambar tersebut, juga di daerah Jawa Tengah di Solo, kemudian juga di Magelang, kemudian di Bekasi dan berbagai tempat lainnya. Ini juga di sentra dan balai kami yang saat ini juga sudah siap melaksanakannya. Berikutnya tentang kurikulum, kita sudah menetapkan standar kompetensi lulusan dan juga kurikulum sekolah rakyat ini, di mana diawali dengan program persiapan atau kita biasa sebut sebagai matrikulasi. Durasinya bisa cuma 3 bulan, tapi Presiden Prabowo mempersilahkan seandainya memang dibutuhkan berapa bulan kemudian masih tidak masalah. Karena memang dari berbagai daerah itu biasanya memiliki ragam kemampuan yang berbeda. Kemudian program akademik dan program asrama. Pengembangan modul pembelajaran dan learning management system juga telah disiapkan. Kemudian berikutnya tentang kurikulum ini diharapkan para lulusan sekolah rakyat ini nanti punya nilai akhlak yang mulia dan penguasaan keagamaan dengan baik. Kemudian punya karakter kepemimpinan, menguasai bahasa dan literasi digital,
kebudayaan dan entrepreneurship, dan ketuntasan akademik. Kita lanjutkan tentang jadwalnya. Penerimaan peserta didik baru sudah dimulai dan sebetulnya hari ini sudah ditutup. Ini sudah mencapai 7.000 sekian. Kemudian dilakukan penetapan calon peserta didik oleh kepala daerah dan pengumuman calon peserta didik. Nah, nanti tanggal 21 Mei akan dilaksanakan tes kesehatan. Kemudian ada home visit dan wawancara. Pada home visit nanti yang mengunjungi adalah satu tim, ya dari Kemensos juga ada, dari BPS juga, dari Kemendikbud dan berbagai anggota tim yang lain. Untuk memastikan bahwa peserta didik tersebut memang layak. Jadi diharapkan tidak ada titipan sama sekali. Memang betul-betul anak yang dari golongan desil 1. Kemudian pada saat wawancara nanti juga akan dipastikan mereka dapat menempuh pendidikan ini karena mereka harus mendapatkan izin dari orang tuanya masing-masing untuk tinggal di asrama. Meskipun demikian orang tua juga dipersilakan kalau akan mengunjungi anaknya di asrama tersebut kapan saja. Kemudian pengumuman peserta didik tanggal 28 Mei dan registrasi ulang dan pemanggilan peserta direncanakan 14 Juli 2025. Ini kita sesuaikan juga dengan kesiapan sarana prasarana sebagaimana timeline dari Kemenpu. Berikutnya kita akan lihat contoh salah satu profil calon peserta didik. Salah satu calon peserta didik yang barusan juga cukup viral, namanya adalah Naila. Dia berasal dari Makassar, putra dari Pak Samsul dan Bu Nurlia, yang ternyata penghasilannya adalah kurang dari 1 juta, namun di rumah tersebut beliau menanggung 5 orang. Mungkin kalau diperhatikan rumah tersebut sangat kecil, tapi ternyata di dalam masih butuh, di dalam ternyata sampai ditempati 4 keluarga di dalamnya. Jadi betapa sulitnya. Kebetulan kami sudah sampai ke lokasi tersebut dan masuk ke rumah Naila, dan yang hebatnya di tengah-tengah kesulitan tersebut Naila masih suka tersenyum manis seperti itu, dan kami juga sangat terharu di saat menemui Naila, dan semangatnya untuk belajar sangat tinggi. Itu yang memberikan semangat kepada kita semua untuk bekerja keras. Demikian pula Mas Aufar Saudatul, kemudian berikutnya juga ada lagi Mas Farel Cahya Saputra dan Safik Saputra di kota lain. Demikian pula di Banyuwangi telah kita survei ke rumah masing-masing. Ada Mbak Putri Mitrasari, itu kalau dari form yang kita tulis di situ nampak beliau Mbak Putri Mitrasari ini adalah dari DTSen Desil ke-1. Dia saat ini sebagai siswa SMP Babu Salam di Belimbing Sari, sudah selesai sehingga diharapkan bisa masuk SMA di sana. Kemudian ditanya apakah bersedia tinggal di asrama dan orang tua bersedia menandatangani surat pernyataan, jawabannya ya. Ya, kita patut bersyukur meskipun penanggungan keluarga Pak Sugianto dan Bu Rismi Ningsi ini 8 orang, tapi punya semangat untuk menyekolahkan putra-putrinya. Kemudian next ada dari Surabaya, Nabila Syaputri dan seterusnya. Kita tengok sekarang tentang kebutuhan guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat. Saat ini kepala sekolah yang dibutuhkan berdasarkan titik lokasi yang kita tentukan itu ada 63 kepala sekolah. Dan karena itu kita akan merekrut, kemudian melakukan tes seleksi, dan saat ini sudah ada 3 kali lipat dari 63, ya sekitar 159 calon kepala sekolah yang sedang diseleksi oleh Kemendikdasmen. Kemudian guru dimulai kebutuhannya 941 orang guru. Ketersediaannya tertulis masih 0, namun demikian rapat hari Kamis kemarin Bu Dirjen sudah menyampaikan ada sekian ribu yang sudah siap, nanti kami jelaskan di berikutnya. Kemudian guru agama pun demikian, kebutuhannya 126, saat ini sudah tersedia di Kemenak 318, wali asuhnya, wali asramanya, dan tendik lainnya. Kemudian di slide berikutnya kita lihat hasil pemetaan Dikdasmen terkait kebutuhan guru, dan di slide berikutnya nampak dari slide tersebut jumlah yang dibutuhkan di 53 titik itu mencapai 10.235. Ketersediaan yang tersediaan ASN dan ketersediaan lulusan PPG saat ini mencapai 10.235. Karena itu dari jumlah yang 89 ASN ini, jumlah PPG 10.146 ini, total jumlahnya 10.275. Meskipun jumlahnya sangat banyak, di beberapa daerah kayaknya kesulitan karena ini memang tidak rata, distribusinya memang tidak terlalu merata. Di daerah tertentu berlimpah, daerah yang lain kekurangan. Ini ya sedang dilakukan strategi-strategi berikutnya sebagaimana yang disampaikan di depan tadi. Tentang rekrutmen kepala sekolah, bahwa kita punya kriteria yang cukup ketat, di samping syarat administratif dan kompetensi juga harus ada dukungan dari pemerintah daerah.
dan domisilinya harus di lokasi terdekat dan penugasan. 10 Mei lalu telah kita terima data dari Kemendikbudrismen sebanyak 159 orang bakal calon, kemudian nanti tes psikologi, kemudian tes TOEFL dan tes wawancara, dan pengumuman nanti tanggal 26 Mei. Insya Allah setelah pengumuman langsung kita adakan pelatihan khusus untuk para kepala sekolah. Juni sudah harus penempatan. Meskipun Juli baru mulai, tapi Juni mereka harus sudah mulai bekerja, mereka harus ikut dalam proses pendirian sekolah rakyat ini, sehingga mereka memiliki jiwa semangat yang sama. Kemudian rekrutmen guru dan tenaga kependidikan juga tanggal 26 Mei bakal calon guru dan tendik ini akan melakukan registrasi melalui aplikasi pendaftaran ASR kemensos.go.id.